Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, jumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, dengan judul menemukan kaidah teks laporan hasil observasi. Mari kita mulai belajar. Kaidah teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama menggunakan kalimat definisi, kedua menggunakan kata sambung atau konjungsi, ketiga menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks, yang keempat menggunakan kata bersinonim atau berantonim, kelima menggunakan data atau angka. Kita simak penjelasan masing-masingnya. Yang pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi penjelasan umum tentang objek yang diobservasi. Tujuannya adalah memberikan penjelasan kepada pembaca agar tidak keliru memahami objek yang diobservasikan. Untuk mengidentifikasi kalimat definisi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi, ada beberapa kata kunci yang perlu diingat, yaitu kata adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan yakni. Berikut contoh kalimat definisi. Laptop adalah sebuah perangkat elektronik yang menjalankan sebuah sistem operasi yang dapat membantu manusia modern dalam menyelesaikan pekerjaannya. Di kalimat tersebut ada kata adalah. 2. Kata hubung atau konjungsi. Konjungsi atau kata hubung ini berfungsi untuk menghubungkan antara klausa atau antar kalimat, bahkan antar paragraf. Tujuannya adalah agar susunan kalimat atau paragraf dapat dalam teks menjadi padu. Contoh kata hubung: dan, tetapi, atau, andaikan, jika, sesudah, agar, dengan, bahwa, seperti, akibatnya, meskipun, dan lain-lain. Yang ketiga, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu struktur atau disebut kalimat tunggal. Contoh, Andi makan roti di kantin sekolah. Andi sebagai S, makan sebagai P, roti sebagai objek, di kantin sekolah sebagai keterangan tempat. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu struktur. Contoh, Andi makan roti dan pisang di kantin sekolah. Pada kalimat ini bisa dipisah menjadi dua kalimat. Yang pertama, Andi makan roti di kantin sekolah. Yang kedua, Andi makan pisang di kantin sekolah. Dua struktur. Yang keempat, menggunakan sinonim atau antonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contohnya, vitamin ini membantu produksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan. Tubuh atau badan adalah sinonim. Antonim atau lawan makna. Contohnya, vitamin pada semangka baik untuk kesehatan tetapi buruk bagi penderita diabetes. Baik dan buruk adalah antonim. Yang keempat, penggunaan data. Fungsi data ini adalah sebagai penunjang deskripsi tentang objek yang diobservasikan. Misalnya kita hendak menulis laporan hasil observasi tempat wisata, maka untuk menunjang deskripsi tentang tempat wisata tersebut, kita harus mencantumkan beberapa data yang bersifat numerik atau angka. Misalkan luas area wisata tersebut, berapa jumlah wahananya, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, setelah mempelajari kaidah-kaidah teks laporan hasil observasi, sekarang Bapak kasih tugas kepada Anda sekalian untuk menentukan kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi di bawah ini dengan judulnya kelinci.
Carilah dalam teks kelinci tersebut keempat hal kaidah kebahasaan yang ada pada teks tersebut. Ada beberapa paragraf, bisa dicari mulai dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir tentang kaidah-kaidah yang ada pada teks tersebut, dipahami pengertiannya, sinonim antonimnya, kalimat simpleks dan kalimat kompleksnya, serta kata sambung atau konjungsi dan juga data. Nah, ini Bapak berikan contoh lembar jawaban. Silakan tulis nama, kelas, prodi, dan mata pelajaran. Kemudian di bawahnya jawabannya. Demikian penjelasan dari Bapak. Silakan kerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.